Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP dari brand lokal yang beberapa waktu lalu itu ramai dibahas teman-teman YouTuber. Memang sih saya itu telat ya untuk mencobanya, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Sebenarnya HP ini tuh udah lama dari tangan saya, tapi baru sempat buat videonya ya kali ini. Oke, ini adalah Advan G9 Perfecto. Harganya itu 1,1 jutaan, dapat RAM 4 GB. Sebenarnya ini nggak ada bedanya dengan Advan G9 tok yang keluar itu udah beberapa bulan yang lalu. Yang beda ya cuma pada motif bagian back covernya. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini warnanya lebih, nyebutnya ini keabu-abuan ya. Di sini ada tulisan Advan G9. Nah, ini ada keterangan kalau dapat kartu perdana dari Telkomsel. Bundling max 10 GB 50.000. Terus di samping kiri seperti ini keterangan spesifikasi. Kita lihat di bagian belakangnya aja. Di sampingnya lagi seperti ini. Oke. Dan di bagian belakang ini dia keterangan spesifikasinya. Layar 6,6 inch, resolusinya SD Plus atau 720 x 1600. Prosesor octa-core 1,6 GHz plus 1,2 GHz, kamera depan 8 MP, kamera belakang rear for camera. Oh, ini ada 4 kamera 16 MP plus 0,3 MP. Ya, ini sama aja atau VGA. OS-nya Android 10, memori 4 GB RAM, 32 GB ROM, baterainya gede 5200 mAh. Oke, langsung kita buka aja. Ini saya beli sendiri ya, bukan di endorse. Oke, ini dia di dalamnya. Pertama ada si HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada SIM tray injector. Bentuknya ini ngambilnya kayak gini. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada kartu garansi. Oke, ini dia kartu perdana Telkomsel. Terus ada kabel USB. Nah, di sini sudah Type C ya. Kemudian ada kepala charger. Di sini punya output 5 volt 2 ampere aja atau 10 watt. Dan ada bonus hard case. Saya lebih suka soft case sih daripada hard case seperti ini. Karena kalau dilepas pasang itu bisa menggores bagian back covernya. Ada silika gel dan buku panduan. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Oke, di sini masih tertempel sebuah plastik double dari screen protector. Mantap. Nah, untuk bagian back covernya yang membedakan dengan Advan G9 generasi pertama itu adalah motif. Kalau ini kayak huruf X ya. Kalau Advan G9 itu seperti pancaran cahaya yang berbusa dari bagian kameranya. Dan di sini finishnya itu bukan glossy, kalau G9 itu glossy. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas, nah ini sayang banget untuk port USB Type-C-nya ada di atas, tidak di bawah. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm. Slot SIM kita buka, kira-kira ini tipenya hybrid apa triple slot. Mantap, di sini tipenya itu udah triple slot ya, bukan hybrid. Lanjut di bagian bawah ada lubang untuk speaker, lubang untuk mikrofon, ada tulisan Advan bagian belakang. Ada 4 kamera dengan kamera utama itu 16 MP LED flash, ada tulisan 16 MP ya. Dan ini saya yakin untuk ketiga kameranya ini hanyalah gimmick aja. Dan di bagian depan ini layarnya 6,6 inch. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan di sini sudah tertempel screen protector. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oke, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi. Seperti ini tampilan layar utama dari Advan G9 Perfecto. Ini layarnya 6,6 inch, resolusi SD Plus dan panelnya IPS. Kalau untuk kualitas warna layar ini udah lumayan bagus ya, untuk harga di kelasnya masih terlihat tajam. Cuma yang saya rasa kurang di sini tuh adalah tingkat kecerahannya. Ini hampir full. Fullnya seperti ini.
Jadi memang agak redup, tapi masih wajar sih di harga segini ya. Dan ini mungkin akan kerasa kurang enak dilihat ya kalau dibawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini ya wajar HP di kelasnya ya, terlihat tebal di bagian dagunya seperti ini, tapi yang nggak begitu tebal-tebal banget. Oke, kita lihat di sini untuk aplikasi bawaan ini bersih, cuma ada 2 aplikasi bloatware yaitu Panduan Muslim dan Fun Game. Untuk UI-nya ini stok Android banget, seperti nggak ada customisasi sama sekali ya, ini stok banget. Kita cek di tentang ponsel. Nah, untuk versi Android-nya ini versi 10. Oke, kita cek di pembaruan, kira-kira ada pembaruan apa enggak. Nah, di sini nggak ada pembaruan ya. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama AIDA 64. Oke, sistem. Nah, ini dia RAM-nya itu 4 GB. Yang tersedia lumayan ya, bukan lumayan sih untuk ukuran dibanding HP lain ya. Ini masih longgar 2,3 GB ya. Karena wajar pakai stok Android, jadi itu lebih ringan. Terus ROM dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 24 GB. Terus untuk CPU ini pakai UniSoc ST9863A octa-core 1,6 GHz. Ini fabrikasinya masih 28 nanometer. Ya nggak bisa berharap lebih ya di harga segitu. Ini memang prosesor banyak dipakai di HP lokal. Kalau untuk performanya sih di harga segitu yang masih sesuai aja ya, masih ngangkat buat game Mobile Legends, tapi jangan berharap untuk game seperti PUBG. Saya berharap sih pakai UniSoc T310 itu pakai quad core, tapi pakai inti CPU yang jarang banget, bukan jarang banget, nggak pernah saya temui di seri prosesor lain, yaitu pakai Cortex A75 dan Cortex A55, dan itu fabrikasinya 12 nanometer. Dan itu menghasilkan skor Antutu yang paling tinggi ya untuk ukuran quad core dibanding seri prosesor lain, dapat di angka 140 ribuan. Berharap nanti dipakein kalau ada Advan G10 atau GX versi Elite ya, berharap banget. Kemudian untuk bagian layar ini dia 720x1600 atau SD Plus, dan GPU-nya pakai PowerVR Rogue GE8322. Untuk baterai berkapasitas gede yaitu 5200 mAh. Kemudian kita cek untuk kelengkapan sensor. Kira-kira ada apa aja? Oke, di sini sensornya ya minim ya, nggak ada sensor gyroscope dan juga sensor magnet. Harap dimaklumi harga HP yang bisa dibilang murah. Terus kita cek untuk skor Antutu. Nah, di sini dapat skor di angka 119 ribuan. Loh, kok tinggi untuk UniSoc 9863A? Ya, karena di sini saya pakai Antutu versi 9 dengan rincian skor CPU itu 35 ribuan dan GPU 13 ribuan. Terus kalau kita cek untuk multi sentuh, ini support 5 titik sentuhan. Ya udah lumayan lah daripada cuma 3 aja. Kemudian kita cek untuk apa lagi ya? Nah, untuk kamera aja, langsung kamera. Kamera belakang 16 megapiksel kamera utama. Yang 3 ini cuma gimmick aja ya, resolusinya VGA. Ya biar kelihatan lebih cakep. UI-nya seperti ini. Untuk mode-modenya otomatis, manual, burst, panorama, kode QR, mode malam, dan potret. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Kalau dilihat di sini ya memang nggak bisa dibilang spesial, biasa banget. Ya masih cukup buat video callan. Kita coba jepret. Oke, kita coba lagi. Oke. Untuk kamera belakang tadi belum coba ya. Di sini juga dengan resolusi 16 megapiksel. Biasa banget, nggak bisa dibilang, ya kalian lihat sendiri hasilnya. Oke, kita coba lagi. Dan memang untuk shutter speednya memang agak lambat ya. Nah. Oke, sekarang kita coba untuk bermain game. Di sini saya cuma install
Mobile Legend aja, nggak ada game PUBG, apalagi Genshin Impact. Dan itu memang udah banyak yang tes ya untuk seri prosesor ini dipakein game Genshin Impact. Bisa install sih, bisa. Cuma untuk menjalanin itu jelas nggak akan nyaman. Buat PUBG juga nggak nyaman, karena settingan yang didapat tuh mentok di balance medium. Jadi memang ya kurang nyaman karena mentok di 25 fps aja. Ini coba game Mobile Legend. Dan oke, ini sudah masuk ke dalam game Mobile Legend. Ini kelihatan reflektif ya. Ya mungkin ini pengaruh dari screen protectornya. Kita akalin pakai ini. Matiin lampu studio yang kanan. Kita lihat untuk settingannya di sini grafiknya mentok di high. Kita setting paling tinggi, nggak dapat ultra ya. Terus juga nggak ada mode high frame rate. Jadi di sini mentok di 30 fps saja. Oke, kita main di mode brawl. Karena di mode ini lebih berat dibanding mode lainnya, karena itu sering menampilkan efek dengan adanya sering war dan juga sering ngeluarin skill. Oke, ini udah main selama 9 menit. Yang saya rasakan dari tadi itu FPS-nya aman ya, nggak ada gejala frame drop yang mengganggu ya, karena wajar aja ini mentok di 30 aja, nggak ada di atas 30 karena itu nggak ada mode high frame rate, jadi mentok di 30 fps saja. Dan saya yakin kalau seandainya ya bisa pakai mode high frame rate di settingan high untuk prosesor, mati sambil ngomong kayak gini bingung. Kalau prosesor kayak gini ST9863A itu settingan high pakai mode high frame rate itu bakal sering nemu frame drop, karena ini nggak ada mode high frame rate, jadi aman, mentok di 30 fps aja. Dan ini juga nggak yang panas-panas banget ya, udah 10 menit. Nanti kita tes untuk suhunya, ini main terus aja sampai kalah. Ini duitnya miskin, ngekill segini karena ya tadi sempat AFK. Tuh, kena apaan tadi? Udah gitu aja ya untuk coba game Mobile Legend. Yang jelas di sini aman di settingan high, tapi memang untuk FPS-nya mentok di 30 aja karena nggak dapet mode alternatif. Dan untuk suhunya ini main udah 10 menit ya. Nah di sini untuk depan mentok di 40, rata-rata di 39 ya. Itu nggak bisa dibilang panas-panas banget, masih panas wajar, dalam kategori anget sih, bukan yang panas banget. Untuk bagian belakang ya ini 41 mentok, rata-ratanya di sama 39-40. Oke, sekarang kita coba untuk kualitas speakernya. Ini coba buat nonton video di YouTube. Seperti biasa puter Koplo Time pakai lagu Soundseed. Nah untuk kualitasnya ini lumayan ya, masih ya lumayan enak, nggak cempeng. Biasanya di harga segitu tuh kebanyakan suaranya itu cempeng. Kalau di sini jeduk-jeduknya masih kerasa, dan powernya ini juga kenceng ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Coba dari HP lokal merek Advan G9 Perfecto. Bagaimana menurut kalian? Di harga 1,1 jutaan dapat RAM 4 GB. Baterainya ini juga gede, 5200 mAh. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.